Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nohini dengan NIM 2118191. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Telaah Kitab Pendidikan kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Taufik MPDI. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai kitab Ta'lim Muta'alim karya dari Syekh Husaini. Berikut penjelasannya. Ta'lim Muta'alim adalah sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Burhanuddin Al-Islam Az-Zarnuji atau yang biasa dikenal dengan Az-Zarnuji. Kitab ini ditulis oleh beliau karena keprihatinan beliau melihat kondisi peserta didik pada zamannya. Mereka banyak memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu yang dimilikinya itu tidak bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, apabila dikaitkan dengan kondisi peserta didik pada zaman sekarang, tentunya tidak jauh berbeda dengan kondisi peserta didik pada masa Zarnuji. Oleh karena itu, tujuan adanya pendidikan yakni diantaranya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, menghilangkan kebodohan, dan juga menegakkan agama. Kemudian di kalangan pesantren, terutama yang berbasis salafiyah atau tradisional, kitab ini merupakan salah satu kitab yang dipelajari tidak hanya di pondok pesantren saja, bahkan di lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non formal. Kitab ini juga dipelajari karena kitab ini menjadi acuan dan bimbingan bagi para penuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini terdapat beberapa pembahasan, diantaranya yakni niat dalam menuntut ilmu, kemudian ada syarat-syarat memilih ilmu, guru dan teman, kemudian ada bersungguh-sungguh dalam belajar, tawakal dalam belajar, kemudian pentingnya menanamkan cita-cita, pentingnya permulaan belajar dan tata tertibnya, terus ada pentingnya memperhatikan waktu atau masa belajar. Dan menurut saya yang menjadi pokok prinsip dari kitab Ta'lim Muta'alim ini adalah pada pembahasan bagaimana cara kita mengagungkan ilmu serta memuliakan dan menghormati guru. Karena di dalam pembahasannya ini mengacu pada aspek bagaimana cara kita memuliakan ilmu pengetahuan, kemudian apa sih keutamaan dalam mencari ilmu pengetahuan tersebut, kemudian pelajar yang mempelajari kitab itu seperti apa, kemudian siapa sih orang yang mentransfer ilmu pengetahuan tersebut. Jadi dengan adanya semacam itu, tentunya kita berupaya agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi menurut saya di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini itu lebih mengedepankan prinsip sikap, moral atau etika dibandingkan dengan kemampuan kognitif atau pemahaman akan pengetahuan yang lebih dari peserta didik. Kemudian berkaitan dengan kritik dari kitab Ta'lim Muta'alim ini adalah menurut saya terlalu memposisikan kedudukan guru dibandingkan peserta didik. Meskipun di dalam kitab ini disebutkan salah satu adab seorang murid kepada gurunya yakni dengan tidak banyak bicara di hadapan guru dan tidak menanyakan sesuatu ketika guru tersebut sedang bosan. Nah, apabila kondisinya itu
peserta didik belum memahami materi yang disampaikan, tetapi melihat kondisi guru tersebut sedang merasa bosan, entah karena kelelahan atau ada permasalahan tertentu, tentu hal demikian apabila diterapkan menurut saya akan mengakibatkan keterbatasan siswa dalam memahami materi yang disampaikan, dan juga tidak adanya sikap profesionalitas dari guru tersebut sebagai seorang pendidik. Kemudian dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini terlalu memposisikan guru atau menjadikan guru ini sebagai penentu kesuksesan dan kebermanfaatan ilmu. Padahal menurut saya kesuksesan seseorang atau kebermanfaatan ilmu tersebut juga tergantung dari bagaimana peserta didik tersebut, apakah ia mau memacu semangat untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan, dan juga mau berusaha untuk mendapatkan ilmu agar bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Ya, meskipun kita sudah ketahui bahwa yang namanya taklim kepada guru itu memang sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seorang peserta didik pada gurunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian kali ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.